Selamat bertemu dan puji Tuhan kita boleh bersama-sama lagi walaupun hanya melalui ibadah online ini, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menemani kita belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan ini ialah Gereja Pergamus, Jemaat Teguh di tengah-tengah kegelapan, berdasarkan Wahyu pasal yang kedua ayat 11 hingga 17. Ini adalah peta atau maps 7 gereja yang disebut di dalam kitab Wahyu: Laodikia, Efesus, Philadelphia, Sardis, Smyrna, Tiatira, dan Pergamum atau Pergamus. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari sedikit mengenai jemaat Pergamus. Dan sekarang tempat-tempat ini berada di Turki. Dan kalau ada peluang akan datang, bolehlah melawat tempat ini. Ini adalah tapak kota Pergamus, kota kuno Pergamus. Cantik, dan ini di atas bukit dan pemandangan yang cukup indah. Dan bukan kebetulan juga saya berpeluang untuk mengunjungi tempat ini. Bahkan semua 7 gereja, peninggalan gereja di Asia kecil itu. Dan waktu berada di tempat ini memang ada satu kekaguman. Juga selain kekaguman, tetapi juga sukar membayangkan ada jemaat pengikut Kristus ada di tempat ini. Dan Alkitab memberitahu bahwa disinilah takhta iblis atau iblis berkuasa. Mari kita mempelajari sedikit tentang jemaat di Pergamus ini. Dan selain daripada itu, nanti kita akan mempelajari juga apa kaitan relevansinya dengan iman kita pada masa ini. Mari kita membaca bersama-sama Wahyu pasal 2 ayat 12 hingga 17. Ayat 12 berkata, "Kepada malaikat jemaat di Pergamus, tulislah, inilah firman daripada Dia yang memiliki sebilah pedang mata 2 yang tajam." Ayat 13, "Aku tahu akan tempat kediamanmu. Disitulah iblis bertakhta. Namun demikian, kamu setia berpegang kepada namaku. Malah kamu tidak menyangkal imanmu kepadaku ketika Antipas, saksiku yang setia, dibunuh di tempat kediaman iblis." Ayat 14, "Tetapi aku mencelahmu kerana beberapa perkara. Ada di antaramu yang menganut ajaran Biliam. Biliam telah mengajak Balak untuk memujuk umat Israel supaya berdosa dengan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala serta melakukan percabulan atau pencabulan." Ayat 15, "Secara itu juga ada sebilangan daripadamu yang mengikut ajaran Nikolaus." Ayat 16, "Bertaubatlah, jika tidak, aku akan datang segera kepadamu dan menyerang mereka dengan pedang yang keluar dari mulutku." Ayat 17, "Sesiapa yang bertelinga, dengarlah
apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Aku akan memberikan sebagian mana yang tersembunyi kepada sesiapa yang menang. Juga aku akan memberikan batu putih yang bertulis nama baru yang tidak diketahui oleh sesiapa selain penerimanya. Saudara, mari kita lihat ayat demi ayat. Yang pertama, Wahyu pasal 2 ayat 12. Kepada malaikat jemaat di Pergamus, tulislah, inilah firman daripada Dia yang memiliki sebilah pedang, mata dua yang tajam. Pergamus merupakan kota yang kaya raya pada masa itu, tetapi jahat dan licik. Masyarakatnya menganut bidat kekafiran yang menyembah dewa Athena, Asklepius, dewa Dionysus, dan dewa Zeus. Kota Pergamus terkenal bersama universitinya dengan perpustakaannya yang memuatkan 200.000 jilid buku. Luar biasa. Pada masa itu mereka sudah ada university dan juga ada perpustakaan yang besar. Pergamus juga merupakan pengeluar kertas dari kulit domba yang disebut pergamena. Saudara, Pergamus juga terkenal dengan penentangan terhadap kehidupan dan kesaksian Kristen yang baik. Yesus telah memberikan pujian kepada orang Kristen atau jemaat yang setia dan teguh iman di kota Pergamus. Tetapi pada masa yang sama, Yesus juga menegur dengan keras anggota jemaat yang mengikuti ajaran Biliam dan Nikolaus. Yohanes menggambarkan Yesus sebagai yang memiliki sebilah pedang, mata dua yang tajam. Pedang itu melambangkan firman Tuhan yang berkuasa, memisahkan orang percaya dari dunia dan menghukum dunia karena dosanya. Ia adalah pedang yang menyelamatkan dan juga membinasakan. Yang kedua, dalam Wahyu 2 ayat 13 berkata, aku tahu akan tempat kediamanmu. Disitulah iblis bertakhta. Namun demikian, kamu setia berpegang kepada namaku. Malah kamu tidak menyangkal imanmu kepadaku ketika Antipas, saksiku yang setia, dibunuh di tempat kediaman iblis. Saudara, Antipas adalah hamba Tuhan yang setia memperjuangkan Injil di kota Pergamus. Tetapi sayang, dia telah dibunuh di tempat itu juga karena imannya. Nah, Yesus tahu betapa susahnya mereka berada di tempat itu. Tempat mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian atau memberitakan Injil. Tempat yang penuh dengan kegelapan, penyembah dewa, penyembah berhala. Bahkan Kaisar Roma dijadikan ilah yang disembah, harus disembah. Tempat itu memang parah. Jemaat Tuhan di situ sentiasa berhadapan dengan ancaman. Namun mereka bertahan. Luar biasa. Walaupun mereka minority, mereka sangat kecil, berada di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala. Tetapi mereka mampu bertahan. Pergamus, penguasa Pergamus, bahkan rajanya, bahkan hampir majority daripada masyarakatnya mempercayai bahwa kota mereka dilindungi oleh dewa Athena dan Zeus. Banyak kuil berhala di Pergamus. Kuil terbesar ialah kuil penyembahan kepada Kaisar Roma. Bukan itu saja. Menjadi Kristen pada waktu itu adalah illegal. Artinya haram, dilarang, tidak dibenarkan.
Mereka yang memilih untuk beriman kepada Yesus dibawa ke istana kaisar dan disuruh menyangkal Kristus dengan membakar dupa menyembah patung kaisar. Jika mereka tidak menyangkal, maksudnya jika mereka tidak menyangkal nama Yesus atau iman mereka, maka mereka akan dibunuh seperti Antipas yang dimasukkan ke air mendidih dalam kuali besar di tengah kota sampai mati perlahan-lahan. Betapa tersiksanya hamba Tuhan ini, Antipas. Meskipun demikian, anak-anak Tuhan bertahan, mempertahankan iman mereka. Yang ketiga, di dalam ayat Wahyu pasal 2 ayat 14-15 berkata, tetapi aku mencelamu karena beberapa perkara ada di antaramu yang menganut ajaran Bileam. Bileam telah mengajak Balak untuk memujuk umat Israel supaya berdosa dengan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala serta melakukan pencabulan. Secara itu juga ada sebilangan daripadamu yang mengikut ajaran Nikolaus. Saudara, kenapa Yesus mencela mereka? Ada satu sebab, bahkan beberapa sebab. Mereka mengikuti ajaran Bileam dan Nikolaus. Apa ajaran Bileam? Bileam telah mengajak Balak untuk memujuk umat Israel supaya berdosa dengan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala serta melakukan pencabulan. Perkara itu diceritakan dalam kitab Bilangan. Pada masa itu, Israel tidak dapat dikalahkan. Maka raja musuh menyuruh Bileam membawa para pelacur dari Moab ke Israel. Lalu orang-orang Israel tertarik kepada mereka, berkawin dengan mereka, dan akhirnya seluruh Israel tercampur cemar. Sehingga akhirnya ada 24.000 orang Israel dibunuh oleh Tuhan dan bangsa Israel hampir hancur. Inti permasalahannya adalah orang-orang yang masuk ke budaya berlainan lalu akhirnya kompromi. Ada beberapa anggota jemaat yang berkompromi dengan gaya hidup orang kafir di Pergamus atau penyembah-penyembah berhala di Pergamus. Sama seperti yang dilakukan oleh Bileam, Nikolaus juga melakukan hal yang sama. Meskipun tidak dinyatakan secara jelas dalam teks itu, tetapi Nikolaus secara hurufiah bermaksud para penghancur jemaat. Jadi ini adalah suatu aliran atau gaya hidup yang akan menghancurkan jemaat. Jadi sama dengan apa yang berlaku dengan beberapa anggota jemaat di Pergamus. Oleh karena takut dianiaya, mereka kompromi. Mereka kawin campur dengan yang tidak seiman. Lalu terpengaruh untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, ikut menyembah berhala, dan terlibat dalam upacara-upacara di dalam kuil, dan melakukan dan terlibat juga di dalam pelacuran dan lain-lain. Tetapi syukur, masih ada jemaat di Pergamus yang tidak terpengaruh. Mereka setia bahkan tidak takut dianiaya. Mereka ikut teladan Antipas. Yang keempat, Wahyu pasal 2 ayat 16. Bertaubatlah. Jika tidak, aku akan datang segera kepadamu dan menyerang mereka dengan pedang yang keluar dari mulutku. Saudara, walaupun hanya segelintir orang yang sudah mulai kompromi, tetapi itu bahaya bagi kesehatan gereja atau jemaat Pergamus secara umum dan atau secara khusus. Kalau tidak dihentikan, gereja akan lemah dan hancur. Itulah sebabnya dalam ayat 16 ini, Yesus dengan keras memberi amaran kepada mereka supaya bertaubat. Maksud mereka adalah mereka yang berkompromi ini, yang ikut ajaran Bileam, ikut juga ajaran Nikolaus ini. Jika tidak, Yesus akan datang kepada mereka dan melawan mereka dengan pedang yang ada di mulutnya.
Amaran ini juga mengingatkan kita hari ini bahwa tidak boleh kompromi dengan dosa. Yang terakhir, yang kelima, Wahyu pasal 2 ayat 17. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Aku akan memberikan sebahagian mana yang tersembunyi kepada sesiapa yang menang. Juga aku akan memberikannya batu putih yang bertulis nama baru yang tidak diketahui oleh sesiapa selain penerimanya. Ayat 17 ini menghibur jemaat di Pergamus dan kita yang ada hari ini dalam 3 perkara. Pertama, Roh Allah akan memberitahu apa yang patut kita buat ketika berhadapan dengan peperangan rohani. Seandainya kita berada di tengah-tengah kegelapan, kuasa kegelapan itu boleh dirasakan, menekan jiwa kita. Jangan bimbang, waktu itu Roh Allah akan memberitahu apa yang patut kita buat untuk bertahan. Perhatikan Injil Yohanes 14 ayat 26. Namun demikian, penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Allah dalam namaku, akan mengajarmu segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, kita tidak perlu bimbang tentang apa yang kita perlu buat ketika berhadapan dengan masalah iman. Roh Kudus akan memberitahu kita apa yang patut dibuat. Kedua, aku akan memberikan sebahagian mana yang tersembunyi, M-A-N-N-M, mana yang tersembunyi kepada sesiapa yang menang. Mana tersembunyi ini merujuk kepada Kristus sebagai roti hidup dari surga. Sumber kekuatan yang tidak kelihatan untuk setiap orang percaya demi kesehatan dan kekuatan kita. Sebagaimana orang Israel di bawah pimpinan Musa menerima mana untuk tubuh mereka di padang gurun, gereja pula atau kita pula hari ini menerima mana sebagai makanan rohani kita. Yang ketiga, juga aku akan memberinya batu putih yang bertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh sesiapa selain penerimanya. Saudara, saya percaya bahwa batu putih itu merujuk pada buku kehidupan di mana nama baru yang diberikan kepada orang beriman, dan di buku itu nama orang beriman itu ditulis. Nama baru itu adalah tanda penerimaan Allah dan akan bersama Dia dalam kekekalan. Penerimaan itu juga merupakan jaminan berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan yang menarik ialah nama baru itu hanya diketahui oleh si penerima. Orang lain tidak mengetahui. Jadi kesimpulannya adalah pesan penting untuk jemaat Pergamus merangkumi harapan dan amaran. Ada harapan karena kalau kita setia dan teguh menghadapi segala macam pencobaan dan rintangan iman, kita akan bersama Yesus dalam kekekalan. Dia juga menyertai kita semasa kita hidup dalam dunia ini. Pesan ini juga hadir sebagai amaran. Karena kalau kita kompromi dengan keinginan dunia, gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran yang benar, dan kita tidak bertobat, pedang kebinasaan akan membinasakan kita. Pilihan selalu ada di tangan kita. Oleh itu, berita Injil dan kasih karunia yang hadir dalam pesan Yesus kepada gereja atau jemaat di Pergamus ialah Yesus tidak mau satu orang pun binasa. Oleh itu, pandang terus kepada Yesus. Jadi saudara, itulah yang kita pelajari dan renungkan dari jemaat Pergamus. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Kalau saudara masih dan merasakan saudara jauh dari Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Tanggalkan semua beban dosa. Pilihlah untuk mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sudah mendengar firman-Mu. Kami menyadari kadang-kadang kami kompromi dengan dunia ini. Tapi Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Bertaktalah di dalam hati kami.
bentuklah pribadi kami menjadi seorang pribadi yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, karena Engkau berjanji untuk menyertai kami. Bukan itu saja, Engkau berjanji memberkati kami. Engkau berjanji untuk memberikan nama baru kepada kami. Engkau menerima kami tanpa syarat. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Saya berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sempat mendengar pemberitaan Injil ini. Kiranya mereka bukan saja dihiburkan, tetapi juga dibimbing. Bukan saja ditegur, tetapi mereka diarahkan. Mereka dibawa kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka, berkati kesehatan mereka, lindungi mereka daripada segala sesuatu yang tidak baik. Khasnya pada masa ini, di mana semua orang takut akan virus COVID-19. Sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa supaya Engkau lindungilah anak-anak-Mu ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua yang percaya kita katakan amin.